Ini perkuliahannya saya rekam ya. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari lagi, bisa teman-teman tonton ya di siaran rekamannya. Soalnya yang sekarang kan ada kita akan membahas terkait dengan studi kelayakan, termasuk di dalamnya adalah analisis bisnis ya, perencanaan bisnis yang juga dijadikan sebagai tugas ya untuk presentasi nanti ya. Jadi supaya teman-teman bisa juga untuk mengulangnya lagi kalau sekiranya butuh untuk diulang lagi ya, mungkin ada pertanyaan atau seperti apa, bisa ditonton kembali ya siarannya. Baik, Pak. Baik. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman semuanya di pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, terutama ini kan akan menyangkut tugas ya. Nanti teknis penulisnya seperti apa atau apapun pertanyaannya, silakan teman-teman bisa ditanyakan sekarang pada pertemuan hari ini. Langsung saja, feasibility study atau studi kelayakan ini adalah dari dua kata ya, dari visible dan studi. Kalau visible ini adalah layak atau sesuatu itu bisa dilaksanakan. Kalau studi terkait dengan penelitian, kajian atau analisis. Jadi yang namanya studi kelayakan adalah studi atau suatu penelitian yang untuk kita menguji apakah proyek yang kita gunakan ini atau proyek yang kita akan jalankan layak atau tidak secara ekonomi ya, secara bisnis, secara manajemen dan faktor-faktor lainnya. Nah, studi kelayakan sendiri ini ada dua fungsinya, ada terkait dengan bisnis ya. Misalkan kalau teman-teman ingin merencanakan suatu bisnis, sebelum teman-teman mulai itu ada yang namanya analisis kelayakan ya. Akan diuji dulu apakah memang bisnis yang teman-teman hendak lakukan itu layak atau tidak nggak sih? Apakah memang dapat memberikan keuntungan atau tidak? Dan faktor-faktor kelayakan lainnya. Dan juga ada digunakan untuk proyek infrastruktur ya. Misalkan kalau pemerintah ingin membangun suatu jalan misalkan atau membangun suatu pelabuhan ya. Misalkan pelabuhan Pangandaran itu yang baru. Nah, sebelum pemerintah Kabupaten Pangandaran membangun pelabuhan, nah itu mereka akan melakukan studi kelayakan dulu ya. Dilihat dulu apakah layak dari segi ekonominya ya, dapat memberikan dampak baik untuk masyarakat atau tidak. Kemudian dari segi sosial budaya misalkan itu seperti apa. Bedanya antara bisnis dengan infrastruktur, itu biasanya kalau infrastruktur lebih menekankan ke manfaat yang diberikan untuk masyarakat ya. Apakah memang dampak ke masyarakatnya besar atau malah merugikan ya. Sementara kalau di bisnis itu dianalisis untuk melihat apakah memang bisnis tersebut menguntungkan atau tidak. Studi kelayakan sendiri bisa digunakan untuk rintis usaha baru ya. Jadi memang studi kelayakan ini sifatnya menganalisis calon bisnis ya. Jadi belum dilaksanakan tapi dianalisis dulu seperti itu. Bukan menganalisis bisnis yang sudah berjalan ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada ya. Misalkan kita ingin mengembangkan yang tadinya misalkan teman-teman jualan jagung ya, bertani jagung. Coba teman-teman ingin ngembangin sendiri misalkan jual sampai bentuk ini ya, jagung pipil yang untuk popcorn itu. Nah, coba kira-kira kalau kita ngembangin ke bisnis ke situ ya, kira-kira nguntungin atau enggak sih buat kita ya. Itu kan ada modal-modal baru yang kita tambahkan, misalkan modal kemasan ya, yang awalnya kita hanya bertani jagung, yang hanya kemasan itu mungkin karung ya. Tapi ketika kita ingin mengembangkan usaha jagung, kan kita jadi ada faktor baru ya yang kita pertimbangkan, misalkan kemasan ya, kemasan plastik misalkan, kemudian juga mentega ya untuk menggoreng itunya ya, untuk jagung pipilnya, dan faktor-faktor lainnya ya. Bisa juga untuk kita menganalisis dalam memilih jenis usaha yang paling menguntungkan ya, bisa kita menggunakan feasibility study atau studi kelayakan. Pihak yang berkepentingan dalam feasibility study ini ada yang pertama pengusaha tentu ya. Karena untuk kita mengetahui usaha tersebut layak atau tidak juga dibutuhkan oleh seorang pengusaha. Kemudian investor juga butuh yang namanya feasibility study. Jadi kalau teman-teman suatu saat ya, dimanapun teman-teman bekerja misalkan, nah feasibility study ini sebetulnya punya manfaat ya untuk ketika tiba-tiba teman-teman didatangi investor atau teman-teman mencari investor, sudah punya yang namanya studi feasibility atau studi kelayakan.
Nah, itu investor tinggal cukup melihat dari proposal ini, proposal feasibility study-nya. Apakah memang seperti apa sih gambaran kelayakannya ya. Jadi investor sebetulnya sudah tahu yang namanya layaknya tuh dari segi mana saja. Kemudian yang ketiga dari government atau pemerintah, terutama untuk proyek-proyek ini ya infrastruktur. Apakah memang proyek infrastruktur tersebut menguntungkan atau tidak? Misalkan tol ya, pembangunan jalan tol dan pembangunan-pembangunan lainnya. Dan juga society atau untuk masyarakat ya. Apakah memang memberikan manfaat atau dampak buruk ya bagi masyarakat. Ini berikut merupakan proses kita lihat dulu. Sebetulnya studi kelayakan itu letaknya di mana sih? Atau kapan sih kita saat yang tepat untuk melakukan studi kelayakan? Dalam proses menjalankan suatu bisnis atau merencanakan suatu bisnis, ini kan tahap pertamanya adalah tahap menemukan ide ya. Menemukan atau kita membuat ide, kita merencanakan ide bisnis tersebut. Kemudian menentukan tujuan ya, visi misinya, jangka panjang seperti apa, jangka pendek seperti apa. Baru setelah itu dianalisis ya. Dianalisis atau untuk kita cari tahu bagaimana sih dari segi pasarnya, produksi ya, perkiraan produksinya seperti apa, manajemennya seperti apa, keuangan ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Misalkan sosial budaya ya, lingkungan juga misalkan apakah memang proyek yang akan kita buat ini memberikan dampak buruk atau tidak sih bagi lingkungannya. Baru setelah itu ketika kita dapatkan hasil analisisnya, baru kita bisa membuat keputusan apakah proyek tersebut bisa dilaksanakan atau tidak ya. Dilihat dari ini hasil analisis ini. Ada analisis keuangan misalkan apakah memang menguntungkan atau tidak ya. Kalau dari manajemen misalkan apakah manajemennya bagus atau tidak ya. Di produksi apakah memang peralatan yang kita miliki memadai atau tidak. Dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ini merupakan aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan. Yang pertama aspek pasar atau market ini merupakan aspek yang paling penting sebetulnya dalam analisis kelayakan bisnis terutama untuk proyek-proyek bisnis ya, bukan proyek infrastruktur. Kenapa? Karena yang namanya bisnis yang paling penting adalah ada atau tidaknya pasarnya ya. Karena kan yang namanya penjual mau menjual apapun ya, mau jago jualan apapun kalau pasarnya tidak ada atau kalau calon konsumennya tidak ada ya percuma saja ya, tidak akan laku suatu bisnis tersebut. Ini dalam penelitian pasar kita akan melihat ya bagaimana sih peluang dari segi pasar tersebut memadai atau tidak sih. Nah, komponen-komponennya yang kita analisis atau yang harus ada dalam aspek pasar. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Termasuk nanti teman-teman ketika bikin tugas ini ya, apa namanya? bisnis bisnis plan. Ini perlu juga yang namanya teman-teman menjelaskan terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Bukan berarti coba teman-teman berimajinasi ya, coba coba apa namanya? Menuangkan imajinasinya ke suatu kata-kata ini. Proyeksikan kebutuhan konsumen yang teman-teman rencanakan itu seperti apa sih ya? Keinginannya seperti apa ya? Produk apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh konsumen? Apakah memang konsumen tersebut suka terhadap produk tersebut ya? Bagaimana daya belinya? Kemudian yang kedua yang harus ada adalah segmentasi pasar ya, atau pengelompokan dan juga target ini coba teman-teman perhatikan jangan sampai ketuker ya. Kadang ada yang saling ketuker ya antara segmen dan target. Kalau segmen ini adalah pengelompokan calon pasarnya ya. Baik itu berdasarkan geografi, demografi, atau sosial budaya. Misalkan kalau segmennya bapak-bapak ya, atau ibu-ibu misalkan. Itu kan segmen ya, dibagi berdasarkan demografi, sosial misalkan. Atau segmennya orang-orang kaya ya, orang-orang di Peru misalkan. Atau orang-orang di perumahan biasa ya, ini kan segmen yang dikelompokkan masih dalam kelompok-kelompok. Nah kalau target, ini adalah kelompok yang spesifik ya dalam satu kelompok tersebut kita menargetkan siapa ya. Kita bisa lihat dari karakteristik dan sifatnya ya, yang hampir sama. Ini merupakan salah satu ciri dari target pasar. Dan punya potensi ini ya, loyal dan repetitive buyer atau punya potensi konsumen tersebut akan mau membeli atau setia ya, setia membeli kepada kita. Kemudian yang keempat, ada yang namanya nilai tambah dalam aspek pasar yang kita juga harus lihat.
berapa sih kira-kira nilai tambahnya dari setiap jaringan pemasaran ya yang kita punya. Misalkan kalau ini ya, ini kan terkait dengan produsen, misalkan kalau teman-teman bisnis di bidang apa namanya di lini produsen ya, sebagai produsen bukan sebagai penjual akhir. Ini kan kita juga harus tahu yang namanya nilai tambah dari setiap agen-agen pemasaran kita ya. Dari kita menjual ke pengepul misalkan berapa, pengepul mendapatkannya berapa ketika dijual ke pedagang eceran berapa ketika dijual ke konsumen. Nah, ini kita harus tahu juga yang namanya nilai tambahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat apakah memang dari nilai tambah ini bisa memaksimalkan keuntungan kita atau tidak sih ya. Apakah kita mau memotong aliran pemasaran kita atau tidak ya. Ini bisa kita lihat dari nilai tambah ini. Kalau memang nilai tambahnya kecil sedikit, tapi rantai pemasarannya panjang, ada kemungkinan memang komoditas yang kita jual adalah komoditas yang punya nilai yang kecil ya, nilai apa namanya, nilai ekonomi yang kecil. Kemudian yang kelima, masa hidup produk ya. Kita juga harus lihat seberapa lama sih kira-kira produk kita bisa eksis di pasaran ya. Seberapa lama produk kita bisa bertahan di apa namanya di pasar. Karena setiap produk sebetulnya ada yang namanya siklus produksi ya. Kalau teman-teman lihat di ekonomi ya, itu kalau dalam suatu produk itu punya siklus seperti ini ya. Naik, kemudian turun ya, mirip-mirip law of diminishing return ya. Atau mirip-mirip hukum penambahan yang semakin berkurang ya. Jadi siklus produk juga sebetulnya mirip seperti itu ya. Ini merupakan tahap awal ya, pada tahap awal kita mengenalkan produk otomatis kan masih di bawah-bawah ya. Masih belum ada orang yang mengenal ya, belum laku, belum banyak, kemudian berkembang, ya. Mulai banyak dikenal, mulai mulai laku ya, kemudian sampai ke titik tinggi-tingginya ya. Nah, ini akan terus seperti ini ya. Apakah dia akan turun atau naik itu akan tergantung dari masing-masing pengusahanya. Kalau yang baik ya, itu akan melanjutkan siklusnya seperti ini ya. Itu akan naik lagi. Seperti ini ya, seperti tangga ya. Tapi akan terus-menerus seperti itu ya. Dalam bisnis itu ada yang namanya naik turun ya, tapi yang namanya bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa kita kelola naik turunnya supaya tetap trennya naik ya. Trennya seperti ini, naik seperti itu. Kemudian aspek pasar selanjutnya yang pertama struktur pasar ya. Apakah memang pasar yang kita target ini atau pada saat kita usaha ini termasuk pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopsoni atau oligopsoni? Ada yang mau menjelaskan apa perbedaan-perbedaannya? Monopoli apa, oligopoli, monopsoni apa? Kalau monopoli ada yang tahu apa? Ada yang mau memberikan contoh? Dikuasai penguasa, Pak. Ya? Dikuasai satu orang. Dikuasai satu orang apa? Penjual atau pembeli? Yang menguasai pasar. Yang menguasai pasarnya penjual atau pembeli kalau monopoli? Penjual. Penjual ya. Betul tadi ya. Dari Diki sama Ane bahwa monopoli itu dikuasai oleh satu orang yang menguasai pasar, tapi yang menguasai ini adalah penjual ya. Jadi penjualnya hanya satu. Kalau monopsoni itu kan pembelinya hanya satu. Ya. Dan ada kecenderungan yang namanya struktur pasar monopoli itu yang menentukan harga adalah yaitu pihak yang menguasainya ya. Kalau penjualnya satu, kemungkinan besar ya dia yang menentukan harganya ya. Contoh monopoli apa? Ada yang mau memberikan contoh? Contoh monopoli di Indonesia? Bandar cabe, Pak. Bandar cabe. Ada yang mau memberikan contoh lain? Kalau bandar cabai sebetulnya tergantung dari tempatnya ya. Kalau kita melihatnya di satu desa saja, itu mungkin bisa jadi memang ada aktor yang jadi monopolinya ya. Tapi kalau kita coba diperluas di kabupaten misalkan, kan akan banyak tuh, banyak bandar-bandar lainnya ya, yang setara juga dengan dia. Kalau dikuasai oleh beberapa bandar gitu, apa namanya, Diki?
kurang tahu, Pak. Apa tuh namanya? Kalau dikuasai oleh beberapa bandar, Oligopoli. oligopoli ya. Betul, Nenek. Terima kasih. Kalau yang namanya dikuasai oleh beberapa penguasa gitu ya, oleh beberapa pebisnis atau penjual itu yang namanya oligopoli ya. Kalau monopsoni dan oligopsoni ini adalah kebalikannya ya, kebalikan dari aktornya saja. Kalau ini kan penjual, kalau ini pembeli, kalau ini pembelinya, bayarnya. Kalau ini yang seller, kalau oligopoli, monopoli, kalau oligopsoni adalah yang pihaknya adalah pembelinya atau bayarnya. Selanjutnya, dalam aspek pasar juga kita harus lihat dari segi persaingan dan strategi pesaing ya. Kita harus tahu juga kira-kira yang menjadi pesaing dalam bisnis kita tuh siapa saja ya. Kemudian potensi-potensinya seperti apa yang jadi keunggulan perusahaan dibandingkan dengan pesaing ya. Kita harus menuangkan dalam aspek pasar. Kemudian yang ke-8, ukuran pasar ya. Kira-kira seberapa luas sih target yang target pasar yang kita targetkan ya? Segmennya seberapa luas? Apakah sempit atau spesifik ya? Atau dinamakan juga dengan ceruk pasar? Ada yang bisa mencontohkan apa itu ceruk pasar? Ada yang tahu ceruk pasar apa? Belum, Pak. Belum. Baru dengar. Ceruk pasar itu adalah segmen pasar ya atau ukuran pasar yang paling spesifik ya, paling kecil, paling spesifik. Misal ya, misalkan teman-teman di sini ada yang suka K-pop? Ada yang suka K-pop? Ada, Pak. Ada, Ada Pak. ya? Ada, Iya, Pak. Pak. Ada, Oh, Pak. banyak ya. Ada. Ada. Siapa ada? Ada yang ARMY juga. Oh, siapa? Ada, Pak. Oh, di sini Siap banyak ada. ya. Ada banget. Siapa? Yang namanya ceruk pasar itu adalah konsumen atau pasar yang memang spesifik dan biasanya lingkupnya tuh kecil. Contohnya ini ya, yang suka K-pop itu pun yang suka K-popnya spesifik BTS saja misalkan ya. Nah, itu sebetulnya dari segi ukuran pasar adalah termasuk ceruk pasar ya atau orang-orang yang dibandingkan dengan orang-orang lainnya itu hanya spesifik dia sendiri yang yang sukanya ya. Jadi tidak semua orang, tidak keseluruhan mayoritasnya suka, tapi orang itu saja yang suka. Tapi biasanya orang-orang yang sukanya tuh memang ada kecenderungan mau untuk membeli terus-menerus ya atau setia terhadap merek di suatu produk tersebut ya. Misalkan kalau ada teman-teman yang suka BTS ya, ada yang jual mainannya misalkan ya, yang yang boneka-bonekaan yang banyak itu ya, yang ada karakter-karakternya itu kan pasti mau untuk dibeli ya, tertarik gitu. Sementara orang-orang yang tidak tahu itu kan akan cenderung itu mainan apa sih, hanya mainan biasa saja seperti itu ya. Ataupun juga contoh-contoh lainnya ya, misalkan kalau produk-produk Komunitas, Pak. gimana? Penjualan ke komunitas. Ke komunitas bisa ya, komunitas-komunitas yang spesifik ya. Dibandingkan dengan pasar yang umum itu adalah termasuknya tuh ceruk ya. Ceruk itu kan spesifik ceruk seperti ini ya, kecil gitu, lebih sempit lagi daripada pasar yang sempit. Jadi kalau tingkatan pasar, ukuran pasar itu ada luas, ada sempit, ada ceruk ya, atau dasarnya atau nah dia biasanya punya karakteristik setia ya atau loyal terhadap produk yang diinginkannya. Itu apakah memang ukuran pasar kita ini menargetkan ke ceruk pasar ini atau tidak ya, itu dilihat dari kelayakannya ya. Kalau kita memang menargetkan ceruk pasar, itu biasanya resikonya kalau memang produk kita diminati ya akan selalu dibeli ya, akan selalu ada pembelinya. Kalau memang produk kita sulit tidak diminati ya, tidak ada satupun konsumen yang mau ya membeli karena kan target kita hanya ceruk pasar. Kita juga harus lihat dalam kelayakan bisnis ini siapa sih yang menjadi target market kita ya. Kemudian pangsa pasar ya, bagaimana proyeksi pertumbuhan pangsa pasar? Apakah pangsa pasar kita ini bisa meningkat ya, bisa diperluas pangsanya yang awalnya mungkin hanya untuk daerah Ciamis saja ya, coba kita luaskan lagi ke Priangan Timur misalkan ya, pangsa pasar kita tambah seperti itu. Kemudian dalam aspek pasar juga kita lihat volume pertumbuhan pasarnya ya, dengan kita melihat volume pertumbuhan penjualannya, apakah memang ada potensi untuk meningkat atau tidak ya. Bisa juga dilihat dengan laba kotornya ya. Laba kotor sendiri kan kita bisa lihat dari potensi pembeli ya.
Laba kotor ini merupakan proyeksi laba yang bisa kita dapatkan atau yang mungkin kita dapatkan. Jika margin kotor atau volume penjualan lebih dari 20% modal, ini menurut Profesor Suryana, bisnis tersebut bisa dikatakan potensial untuk diusahakan ya. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek produksi atau operasi ya. Ini produksi operasi sebetulnya mirip-mirip saja ya, istilah yang mirip, istilah yang kurang lebih identik ya. Kalau produksi ya produksi, kalau operasi adalah bagaimana perusahaan tersebut beroperasi ya, karena tidak semua perusahaan bentuknya produksi ya. Ada yang misalkan jasa ya. Makanya istilah operasi itu sebetulnya istilah yang lebih umum digunakan dalam bisnis ya. Tapi sebenarnya sama saja dengan produksi ini. Kalau analisis aspek produksi ini adalah analisis yang untuk kita melihat ya apakah memang kapasitas produksi kita ini memadai atau tidak ya. Apakah memang peralatannya cukup atau tidak ya. Bagus atau tidak produksi peralatannya. Komponennya yang pertama adalah lokasi ya. Kita bisa lihat dari lokasi yang kita miliki atau calon lokasi yang akan kita bangun ini apakah strategis atau tidak sih. Kita bisa lihat apakah lokasi kita mendekat ke konsumen, apakah mendekat ke pemasok ya atau ke produser atau ke supplier ya. Kemudian juga jalur distribusinya seperti apa ya, apakah memang efisien atau tidak, apakah jalur distribusinya sulit ya, membutuhkan misalkan butuh naik kapal dulu ya untuk mendistribusikan produknya. Kemudian biaya distribusinya seperti apa, ini bisa dilihat di lokasi, di komponen lokasi ya. Kemudian yang kedua, komponen volume operasi ya, terkait dengan permintaan ya. Apakah memang volume dari produksi kita mampu memenuhi pasar atau tidak ya? Apakah memang stabil atau tidak? Misalkan untuk konsumen, kalau kita menargetkan konsumennya pabrik-pabrik ya, kalau teman-teman punya usaha, kemudian yang jadi konsumennya adalah pedagang eceran atau pabrik misalkan ya, pedagang besar misalkan. Biasanya itu punya targetan ya, misalkan target masuk hari ini dua kintal misalkan ya, produksi jagung misalkan, jagung harus menyuplai ke dia 2 kintal. Nah itu kan ada targetnya ya dan harus stabil setiap waktu. Begitu juga dengan pangsa pasar. Misalkan kalau teman-teman targetkannya ke ekspor ya, itu punya karakteristik menginginkan produk yang stabil ya. Baik itu dari segi kualitas, kuantitas. Jadi mayang ya. Misalkan hari ini kita produksi atau ngirim ke dia 1 kintal, ya bulan depan ya harus seperti itu terus ya, 1 kintal, 1 kintal, 1 kintal. Kemudian yang ketiga, dilihat dari komponen mesinnya atau peralatannya, apakah memang peralatan kita bagus atau tidak ya, bisa memberikan efisiensi atau tidak, apakah mutakhir ataupun juga apakah tahan lama atau cepat rusak ya. Kemudian aspek bahan baku, kita melihat bagaimana sih ketersediaan bahan bakunya ya, dan bahan penolong. Ada yang tahu apa perbedaan bahan baku dan bahan penolong? Bahan penolong itu apa? Bahan penggantinya. Bahan pengganti, Bahan tambahan. bahan tambahan. Kalau bahan baku bahan utama. Kalau bahan baku ya bahan utama, kalau bahan penolong? Cadangan. Bahan cadangan. Ada lagi yang lain? Bahan lain yang bisa digunakan Pak selain bahan baku. Untuk yang bisa digunakan untuk apa, Eram? Misalnya kan bahan bakunya mitinya terigu singkong ya Pak. Misalnya pakai antisipasi lain gitu, tapi tidak merubah rasa produknya. Bahan baku Melengkapi fungsi. intinya sama kayak pengganti Pak. Bahan pengganti. Kalau tadi siapa tadi yang melengkapi fungsi? Gimana melengkapi fungsi? Jadi untuk meningkatkan efisiensinya Pak, misalkan dari bahan utama, maksudnya dari produk jadi misalnya. Nah jadi si itu teh kayak dikasih inovasi gitu mungkin Pak. Baik, ada lagi? Terima kasih Mutia. Bahan penolong itu adalah bahan ini ya, bahan sebetulnya bukan bahan baku ya, tapi bahan tambahan ya, seperti bahan tambahan lah. Misalkan kalau teman-teman tadi mencontohkan keripik singkong misalkan ya. Keripik singkong bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah singkong ya. Nah, bahan tambahannya, bahan penolongnya apa? Plastik kemasan ya. Hektar misalkan dreknya buat ngemasinya misalkan, atau untuk pemanasnya ya.
atau kemudian label. Nah, itu kan merupakan bahan-bahan yang di luar, tidak menjadi bahan baku, tapi menolong bahan baku itu sendiri ya untuk menjadi suatu produk. Itu yang dinamakan dengan bahan penolong. Terima kasih tadi ya, Suci, Rahmat ya, dan lainnya. Ini kita juga bisa lihat, kita harus lihat bahan baku dan penolongnya apakah memang tersedia atau tidak ya. Terkadang bahan bakunya tersedia, tapi bahan penolongnya mahal ya, misalkan ya, untuk membuat produk yang kita hendak buat. Karena ini berkaitan dengan efisiensi dan kestabilan produksi kita juga. Kemudian faktor selanjutnya yaitu tenaga kerja ya, terkait dengan kebutuhannya berapa, jumlah tenaga kerja, kemudian kualifikasi pendidikannya ya, apakah memang tenaga kerja berat atau tenaga kerja yang membutuhkan ini ya, membutuhkan apa? Tenaga ahli ya. Ya, kita perlu juga jabarkan dalam kelayakan bisnis itu di aspek tenaga kerja. Dan juga tata letak ya, atau layout dari apa namanya, dari produksi kita ya. Fasilitas produksi misalkan layoutnya apa, contohnya bagan ya, bagan produksi, aliran produksi, misalkan bahan baku datang ke A, kemudian dari A diproses ke pabrik B, misalkan ke ruangan B ya, dari ruangan B diproses ke ruangan C untuk dikemas dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari tata letak atau layout dari pabrik ya, atau fasilitas produksi. Apakah memang layoutnya tuh efisien atau tidak ya, apakah memungkinkan atau tidak, dan aspek-aspek lainnya terkait dengan produksi operasi. Kemudian selanjutnya aspek manajemen ya. Ini untuk kita melihat apakah memang perusahaan tersebut layak atau siap tidak sih dari aspek manajerialnya ya. Apakah memang manajernya mumpuni atau tidak ya, bisa kita lihat tersedia atau tidaknya manajemennya. Yang pertama komponennya dari kepemilikan ya, atau bentuk kepemilikannya. Bagaimana sih perusahaan yang akan kita bangun ini, apakah memang perorangan ya, persekutuan, perseroan, atau badan usaha-usaha lainnya, CV misalkan ya, atau apa namanya yang kemarin waralaba misalkan ya bentuk kepemilikannya. Kemudian yang kedua organisasi ya, bagaimana struktur organisasinya, apakah memang tersedia atau tidak, karena yang namanya usaha kan perlu ini juga ya. Karena kalau teman-teman penelitian ya ke lapangan itu kan terkadang kita menemukan bisnis-bisnis yang tidak punya yang namanya ini ya, organigram atau struktur organisasi. Tapi sebetulnya yang namanya bisnis yang proper itu butuh yang namanya struktur organisasi seperti ini ya, supaya kita tahu jalannya apa namanya, arah tanggung jawab atau arah komando itu dari siapa sih, atau yang bertanggung jawabnya itu siapa saja sih. Kemudian tim manajemennya ya, apakah dikelola sendiri atau kita punya tim manajemen lain, misalkan kalau keuangan ya, kalau kita punya perusahaan tapi kita tidak punya orang yang mengaudit keuangan kita ya, bisa kita gunakan tim audit eksternal perusahaan kita ya untuk mengaudit dari keuangan kita. Kemudian dari segi karyawan ya, jumlah dan spesifikasi apakah sesuai dengan kualifikasi manajerialnya atau tidak ya. Faktor selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan, yaitu aspek di mana kita akan menganalisis kelayakan dari segi keuangannya ya, apakah memang layak atau tidak, atau siap atau tidak sih dari segi keuangannya. Komponennya yang pertama kebutuhan dana ya, kira-kira berapa sih dana yang dibutuhkannya, itu kan harus ada ya dalam feasibility study. Rincian dananya apa saja kebutuhannya ya, untuk gaji misalkan, atau untuk peralatan ya, untuk investasi gedung misalkan, peralatan, kendaraan, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian sumber dananya kira-kira dari mana saja, misalkan dari dana internal perusahaan ya, atau dari pemilik ya. Ada dari pemilik sekian persen, dari investor sekian persen, atau dari pinjaman luar ya, dari pinjaman bank misalkan. Dan yang ketiga ada yang namanya proyeksi neraca. Ini harus ada dalam analisis keuangan supaya apa? Supaya kita tahu seperti apa sih gambaran perusahaan tersebut dari segi keuangannya ya. Berisi jumlah dan rincian kekayaan yang dimiliki serta kewajiban perusahaan dalam periode waktu tertentu, atau dinamakan dengan ini ya. Kalau neraca kan ada aktiva, ada pasiva. Sudah belajar akuntansi? Belum. Belum? Akuntansi di semester berapa? Belum. Atau tidak Belum. ada? 3. Semester sekarang nggak ada akuntansinya. Semester sekarang? Belum. Bukan semester sekarang. Oh, bukan semester sekarang ya. Nah, itu ini kan contoh dari neraca ya. Contoh dari neraca. Neraca ini berisi aktiva dan pasiva. Aktiva ini adalah aset-aset yang kita miliki. Kalau pasiva adalah utang atau kewajiban yang kita miliki. Dalam akuntansi itu aktiva itu harus sama dengan pasiva ya.
atau aset yang kita miliki adalah harus sama dengan utang atau kewajiban. Maknanya adalah aset-aset kita ini misalkan gedung ya misalkan. Nah gedung ini kan harganya 5 juta ya ketika dinominalkan 5 juta. Ini bertanggung jawabnya tuh ke siapa ya? Misalkan ke pemilik modal misalkan ya. 5 juta ini milik siapa? Kita harus cantumkan di pasifa ini. Dimana ketika kita hitung aktiva ini 15 juta ya totalnya. Didapatkan dari mana? Dari kas. Kasnya kita punya uang kas 10 juta dan gedung yang ketika kita nominalkan 5 juta sehingga totalnya 15 juta. Sedangkan di pasifanya atau 15 juta ini didapatkan dari mana saja sih? Nah, di pasifa ini yang pertama dari modal pemilik 12 juta ya. Jadi pemilik perusahaan tersebut punya modal 12 juta, punya modal cash, punya uang seperti itu 12 juta. Dan dari utang sebesar 3 juta rupiah sehingga totalnya 15 juta. Dan ini sama ya, aktiva sama dengan pasifa. Nah, fungsinya apa sih? Kita melihat neraca ini ya. Ini kan neraca ya. Neraca itu kan karakteristiknya sama ya. Neraca seperti itu. Kanan dan kirinya sama. Untuk kita melihat seberapa besar sih kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Seberapa bonafit atau tidak sih perusahaan tersebut. Bisa kita lihat dan kita juga melihat perusahaan tersebut bertanggung jawab ke siapa ya di segi keuangannya. Contoh dari aktiva bisa teman-teman lihat di sini ada kas, surat berharga, piutang, persediaan biaya, dan lain-lainnya terkait dengan aset ya. Kalau pasifa ada utang ya, baik itu utang usaha, utang pajak, pendapatan yang diterima di muka, obligasi, modal pemilik, dan lain-lainnya. Teman-teman akan pelajari secara detail di akuntansi ya. Teman-teman akan ketemu yang namanya aktiva pasifa. Kurang lebih konsepnya seperti itu yang namanya aktiva pasifa. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai aspek keuangan? Belum ada, Pak. Belum ada? Baik, kita lanjutkan ke masih di keuangan ya. Yang di keuangan kedua, yang keempat yaitu pasti ada yang namanya proyeksi laba rugi ya. Dalam feasibility study atau dalam studi kelayakan, kita harus memproyeksikan laba rugi kita ya. Penjualan kita bulan pertama kira-kira berapa ya, tahun pertama kira-kira berapa, biaya yang dikeluarkan tahun pertama itu berapa, kemudian laba rugi bersihnya berapa, itu kan bisa kita hitung ya dari proyeksi ini. Dari penjualan kurangi biaya ya, itu bisa kita dapatkan labanya berapa. Kemudian proyeksi aliran kas ya. Aliran kas masuk, ini juga yang namanya proyeksi aliran kas adalah proyeksi atau perkiraan kira-kira setiap bulan itu masuk uang berapa ya. Ada aliran kas masuk yang pertama, yaitu didapatkan dari penerimaan hasil penjualan atau pendapatan ya. Ada juga istilah aliran kas keluar ya, atau di mana kita mengeluarkan uang ya. Termasuk di sini ada biaya-biaya termasuk pembayaran bunga dan pajak. Jadi bunga dan pajak sendiri termasuknya aliran kas keluar atau kita mengeluarkan uang ya. Kalau kas masuk kan kita mendapatkan uang, kalau kas keluar kita mengeluarkan uang. Ada yang namanya aliran kas masuk bersih ya, di mana ini sama saja atau mirip-mirip dengan keuntungan ya, atau selisih aliran kas masuk dengan aliran kas keluar ditambah biaya penyusutan dan bunga setelah pajak. Kenapa ada bunga setelah pajak? Karena ada dalam usaha kita ada yang namanya pinjaman ya, ada investor, ada pinjaman terutama pinjaman bank misalkan. Itu kan ada yang namanya bunga pinjaman ya, yang juga harus kita hitung dalam aliran kas kita. Aliran kas sendiri ini ada dua jenis, ada modal sendiri ya. Jadi kalau kita menggunakan modal sendiri, tidak meminjam dari luar atau tidak meminjam dari bank, itu perhitungannya adalah laba setelah pajak ya atau keuntungan kita setelah dikurangi dengan pajak ditambah penyusutan. Biaya penyusutan ya. Karena kan yang namanya kita dalam beroperasi itu kan peralatan-peralatan kita ada umur ekonomisnya ya, ada masa di mana peralatan yang kita miliki tersebut akan rusak ya. Makanya atau nyusut ya, makanya ini adalah istilahnya penyusutan ditambah dengan biaya penyusutan. Kalau modal kita dari pinjaman itu ditambahkan juga dengan bunga ini ya. Atau laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 min tarif pajak ya. Dikalikan dengan bunga. Jadi ada pajak dan juga bunga ya. Ini ada rumus penyusutan, teman-teman perlu pahami yang namanya rumus penyusutan karena pasti akan digunakan oleh teman-teman ya sepanjang teman-teman bergerak di agribisnis ya.
Karena yang namanya bisnis itu ada yang namanya umur ekonomis dari peralatan-peralatan kita ya. Rumus penyusutan itu didapatkan dari harga kita membeli. Misalkan teman-teman beli oretnya atau beli cangkul ya, beli pacul. Misalkan beli 50.000 ya. Nilai residu ini adalah nilai di mana cangkul tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Kira-kira berapa sih harganya ketika cangkul tersebut tidak bisa digunakan lagi ya? Misalkan 10.000 atau 5.000-nya. Nah, 5.000 gara-gara misalkan dijual ke rongsok misalkan ya, di kilo ya, dapat 5.000. Nah, ini nilai residu. Dibandingkan dengan dibagi dengan umur ekonomis ya. Dalam tahun misalkan pacul tersebut umur ekonomisnya hanya 2 tahun misalkan ya. 2 ya. Nah, ini kan 50 kurangi 5, 45. 45 bagi 2, sekian. Nah, itu adalah apa namanya? Biaya penyusutannya yang kita bayarkan setiap tahun ya. Jadi kan setiap tahun cangkul kita ini menyusut ya atau berkurang nilainya. Nah, didapatkan nilainya tuh dari rumus penyusutan ini. Kemudian aspek keuangan selanjutnya yaitu payback period ya atau periode di mana atau waktu di mana modal yang kita keluarkan akan kembali ke kita ya dengan keuntungan yang kita dapatkan ini. Jadi periode di mana keuntungan kita bisa menutupi modal kita. Rumusnya yaitu nilai investasi atau investasi yang kita keluarkan ya atau modal awal kita dibagi dengan kas masuk bersih ya. Kas masuk bersih per tahunnya. Jadi kita harus juga memproyeksikan kira-kira setiap tahun kita mendapatkan berapa juta sih. Kita harus proyeksikan di sebelumnya kan. Kalau sebelumnya kita sudah memproyeksikan aliran kas masuknya, otomatis di payback period juga kita sudah ada acuannya ya. Dikalikan dengan 1 tahun. Contoh CVXYZ berencana membuat usaha peternakan jangkrik dengan nilai investasi mencapai 100 juta. Jadi perusahaan ini akan membuat pabrik ini ya, membuat usaha jangkrik ya. Nilai investasinya 100 juta ya. Ini ada gedung misalkan, ada peralatannya, ada kandangnya. Dan diprediksi aliran kas masuk bersih setiap tahunnya sebesar 40 juta. Jadi direncanakan setiap tahunnya mendapatkan 40 juta ya. Pertanyaannya berapa tahun berapa modal? Pada tahun berapa modal investasi ini bisa kembali ya? Maka rumusnya ini payback period 100 juta tadi dibagi dengan 40 juta dikali 1 tahun sama dengan 2,5 tahun. Atau maknanya adalah usaha tersebut keuntungannya bisa menutupi modal kita selama 2,5 tahun ya. Sebelum 2,5 tahun, sebelum 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan itu perusahaan tersebut belum bisa balik modal ya. Nah, baru balik modal pada tahun kedua dan bulan ke-6 di tahun kedua tersebut. Ini adalah payback period. Untuk nanti tugas juga ada masuk payback period ya. Teman-teman akan menghitung payback period dari bisnis yang teman-teman rencanakan. Kemudian faktor selanjutnya. Nah, ini ada ininya ya. Ada suatu usaha tersebut dikatakan layak atau tidak dilihat dari nilai payback periodnya ya. Jika nilai payback period lebih kurang ya atau lebih sedikit dibandingkan dengan jangka waktu maksimal pengembalian modal investasi, nah maka usaha tersebut dikatakan layak ya. Semakin singkat sebetulnya semakin layak ya, semakin baik ya. Kalau semakin lama ya semakin kurang baik juga ya payback periodnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika belum ada, saya lanjutkan ke faktor ekonomi. Nah, ini ada faktor ekonomi, di mana mirip-mirip dengan faktor keuangan ya, tapi kita memasukkan aspek ekonomi di dalamnya. Karena kita dalam berbisnis kan ada yang namanya urusan dengan pajak, ya ada juga dengan bunga ya, suku bunga acuan, suku bunga untuk baik itu untuk pinjaman, terutama untuk pinjaman ya. Karena uang yang kita miliki saat ini kan akan berbeda ya di 10 tahun yang akan datang. Nah, itu makanya ada yang namanya aspek ekonomi yang dipengaruhi juga oleh ekonomi, dipengaruhi oleh inflasi misalkan. Inflasi juga memberi pengaruh ke keuntungan yang bisa kita dapatkan. Makanya dalam feasibility study itu ada masukan yang namanya aspek ekonomi. Adalah analisis kesiapan perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi suatu wilayah ya. Kalau wilayah tersebut ekonominya baik ya, suku bunganya misalkan suku bunga pinjamannya rendah ya. Kemudian kebijakan ekonominya mendukung nih, ini akan memberikan dampak baik juga bagi perusahaannya.
Dalam analisis aspek ekonomi ini ada dua yang dianalisis. Yang pertama ada NPV, ada Net Present Value. Net Present Value itu apa? Net Present Value adalah nilai uang yang kita terima pada masa yang akan datang ya. Karena kan misalkan teman-teman punya 10.000 sekarang, 10.000 sekarang misalkan bisa dibelikan gorengan 10-nya misalkannya 1.000-an gitu. Nah, 10 tahun yang akan datang, 10.000 tersebut mungkin hanya bisa membelikan gorengan 5 misalkannya. Nah, itu kan beda ya nilainya. Nominalnya sama 10.000 tapi nilainya berbeda. Makanya ada yang namanya net present value atau untuk kita menilai kira-kira uang tersebut di masa yang akan datang nilainya berapa sih ya. Nah, dan net present value ini melihat yang namanya faktor suku bunga kredit ya atau suku bunga pinjaman. Untuk net present value kita bisa lihat net present value sendiri ini apa namanya rumusnya? NPV harusnya ya bukan NVP ya. Saya salah ketik di sini. NPV sendiri merupakan jumlah total nilai present value yang didapatkan misalkan teman-teman berusaha atau melakukan usaha tersebut selama 3 tahun ke depan ya, jangka waktunya 3 tahun. Nah, dalam tahun ketiga kira-kira keuntungannya ketika ditambahkan ya tahun pertama tambah tahun kedua tambah tahun ketiga ditambahkan itu adalah net present value ya atau apa namanya keuntungan yang bersih yang didapatkan di tahun ketiga ya, ketika sudah dikumpulkan. Rumusnya net benefit atau keuntungan bersih ya seluruhnya ditambahkan dikalikan dengan diskon faktor. Diskon faktor itu apa? Diskon faktor ini adalah faktor yang akan mengurangi atau akan mendiskon keuntungan kita ya. Dikuranginya keuntungan kita. Kenapa? Karena ada yang namanya faktor suku bunga itu tadi ya. Contohnya teman-teman yang saya contohkan tadi 10.000 sekarang dibelikan naon ya. Kemudian 10 tahun yang akan datang 10.000 yang sama itu dibelikan produk yang sama kan akan berbeda jumlahnya ya. Akan ada yang didiskon ya, dikurangi. Makanya ada yang namanya diskon faktor. Rumusnya juga keuntungan dikalikan dengan diskon faktor atau dikalikan dengan DF. DF sendiri rumusnya 1/CF ya atau kumpon faktor. Kumpon faktor itu apa? Kumpon faktor adalah faktor yang bisa menambahkan uang kita ya. Faktor yang bisa memberikan keuntungan terhadap uang kita. Contohnya apa? Contohnya teman-teman kalau misalkan nabung di bank itu kan ada yang namanya suku bunga tabungan ya, suku bunga ada bunga tabungan. Nah, itu misalkan suku bunganya 5% misalkan ya kalau deposito. Itu kan akan memberikan keuntungan ke uang yang kita simpan di situ ya. Yang awalnya misalkan teman-teman nyimpan di situ 10 juta misalkan ya. Disimpan di bank 10 juta di deposito. Misalkan jangka waktunya 1 tahun, suku bunganya 5% itu kan dalam 1 tahun tersebut akan kembali 10.500.000 ya. Makanya kalau CF ini akan menambah dari nominal uang kita. Nah, kumpon faktor. Kita juga bisa menggunakan CF ini ya, menggunakan rumus CF ini untuk mengalihkan uang kita sekarang dibandingkan dengan uang kita di masa lalu ya. Misalkan uang kita sekarang 10.000 ya. 10.000 uang kita sekarang coba dibandingkan dengan 10 tahun ke belakang tuh kira-kira harganya berapa sih? Nah, bisa kita lihat dengan 10.000 tersebut dikalikan dengan ini ya. Dikalikan dengan 1 per suku bunga saat itu, saat teman-teman saat itu, saat sekarang ya. Dibandingkan dengan tahun ini ke ini ya. Prosesnya seperti ini ya. Misalkan kalau 3 tahun, kita asumsikan ini ada contoh. Contoh berapa nilai CF dan DF jika suku bunga pinjaman saat ini sebesar 18% ya. Kalau kumpon faktor ya, misalkan kalau kumpon faktor ini digunakan untuk kita menabung ya, untuk kita deposito ataupun juga untuk kita menilai uang kita kira-kira di masa lalu itu berapa sih. Ya, itu kan akan lebih berharga nilainya ya di masa lalu dibandingkan dengan masa depan. Makanya kalau CF ini pengalinya 1, ya. Ini ada 1, ada 1,18, 1, sekian. Otomatis ketika dikalikan dengan nominal yang kita miliki, itu akan meningkat ya. Teman-teman punya 10 juta dikalikan dengan 1,18 otomatis 11.800-nya. Ini kan akan nambahnya. Berbeda dengan DF atau diskon faktor, uang kita justru menurun ya karena pengalinya 0, semakin bertambahnya tahun itu akan semakin menurunkan uang yang kita miliki ya, nilainya. Nah, makanya ada yang namanya istilahnya NPV ya. Ini saya salah ketik, nanti saya perbaiki sebelum di-share ke teman-teman. Selanjutnya yaitu IRR
atau internal rate of return, yaitu nilai yang menunjukkan pada tingkat suku bunga berapa sih suatu bisnis memiliki keuntungan 0 atau NPV 0. Jadi kalau kita mendapatkan pinjaman ya, itu kan ada suku bunganya kan ya. Ada berapa persen, 5%, 10%, 15%. Nah, IRR ini adalah nilai di mana kira-kira suku bunga berapa sih yang bisa membuat keuntungan kita ini 0 ya, atau yang tidak bisa memberikan keuntungan ya. Nah, IRR ini adalah definisi seperti itu ya. Kira-kira rate berapa sih yang bisa tidak memberikan keuntungan ke kita ya. Untuk menghitungnya bisa kita lihat pada, sebentar saya coba share screen ya. Ini ada simulasi perhitungan dari usaha keripik pisang. Nah, ini adalah contoh, kelihatan ya. Inilah contoh dari bisnis plan atau proposal bisnis studi kelayakan dari keripik pisang ya. Ada latar belakangnya, pemasaran, aspek teknis, kemudian ini ada kebutuhan investasi ya. Kita juga harus merinci investasinya butuh berapa saja untuk gedung, untuk kendaraan, untuk tabung. Nanti saya kirimkan ininya untuk acuan saja. Kemudian meja, peralatan, dan peralatan-peralatan lainnya, modal kerja ya. Dan sumber modalnya ya, modalnya dari mana saja. Kemudian biaya operasional, kita jabarkan apa saja biayanya, biaya tetap, biaya variabel, biaya tetapnya apa saja komponennya. Kita tuliskan biaya variabelnya apa saja. Biaya tetap, biaya variabel, ada yang tahu apa bedanya? Biaya tetap kayak yang gaji, Pak. Terus kalau biaya variabel? Yang nggak berubah. Yang nggak berubah apa? Ke nominalnya. Yang nominalnya tidak berubah. Ada lagi yang lain? Kalau biaya variabel apa Anda? Kayak bahan-bahan. Bahan baku gitu? Iya. Jadi definisinya apa kalau biaya variabel? Biaya yang berubah-ubah? Mungkin, Pak. Kalau biaya kurang lebih seperti itu ya, tapi ada penjelasan yang kurang lengkap. Kalau biaya tetap ini adalah biaya yang tetap atau tidak berubah-ubah meskipun volume produksi kita ditambahnya. Jadi mau kita produksi berapapun, itu biaya tetap akan tetap kita keluarkan segitu-gitu aja ya. Atau kalau kita tidak berproduksi pun, ya kalau kita tidak melakukan operasional, ya biaya tetap kita keluarkan ya. Contohnya biaya gaji karyawan ya, gaji yang tetap misalkan, bukan gaji yang ditentukan dari apa namanya, dari berapa sih produksi yang kita keluarkan ya. Kemudian juga biaya apa namanya, sewa tanah, sewa gedung misalkan ya. Misalkan kita teman-teman jualan, nyewa rukonya. Nah, ruko itu meskipun kita tidak digunakan untuk usaha kan tetap kita bayar ya. Nominya tetap mau kita dipakai untuk jualan apa. Sementara kalau biaya variabel, biaya yang akan bertambah atau berkurang sesuai dengan volume produksi kita ya. Biaya yang akan tergantung dari variabel produksinya. Semakin kita produksinya ditingkatin, maka biaya variabelnya juga bisa meningkat. Ya, kita nanti teman-teman cantumkan juga biaya tetapnya apa saja, biaya variabelnya apa, kemudian rencana produksi ya. Kira-kira berasumsi saja teman-teman ya, kapasitas produksinya berapa. Ini ada rencana produksi pada tahun pertama sebesar 80% dan untuk tahun selanjutnya naik rata-rata 5%-nya. Ini ada asumsi seperti ini, teman-teman nanti cantumkan asumsinya. Kemudian perkiraan benefit atau proyeksi keuntungan ya. Ini kan diasumsikan ya. Benefit diperkirakan dari hasil penjualan setiap hari dengan harga jual sebesar 3.000 per bungkus dan seterusnya ya. Nah, benefit ini ya, proyeksi ini sebetulnya kan teman-teman akan berasumsi ya, akan istilahnya itu sedikit mengarang ya. Tapi teman-teman juga harus perhatikan logis tidak nggak sih dengan aspek pemasaran yang teman-teman sajikan ya. Karena kan di awal akan membahas aspek pemasaran. Nah, teman-teman kira-kira logis sih alasan ini ya, perkiraan benefitnya. Kalau memang tidak logis ya,
teman-teman nanti juga perlu kritisi ya, perlu kritisi pada saat presentasi. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, ini merupakan contoh rekapitulasi biaya atau proses setiap tahun ya. Jadi keluar biaya dan menerima keuntungan setiap tahun, ini adalah biayanya. Jadi gaji karyawan setiap tahun tetap ini, makanya gaji karyawan termasuk biaya tetap. Ini juga penyusutan tetap ya masuknya. Karena setiap tahun kita akan mau kita berproduksi atau tidak, peralatan tersebut akan menyusutnya, akan rusak pada akhirnya. Makanya biaya penyusutan ini masuk ke biaya tetap. Kemudian biaya variabel ya, yang akan berubah-ubah, bisa dilihat teman-teman semuanya, sesuai dengan volume produksinya ya. Karena kan tadi ada asumsi di awal bahwa setiap tahun akan naik produksi 5% ya. Makanya ini ada kenaikan. Ya. Ini ada bunga ya, ada bunga pinjaman simulasinya, bisa teman-teman perhatikan. Ini pengembalian modal, ini bunganya setiap semakin akhir semakin berkurang ya harga nilai bunganya. Karena di awal kan sisa kreditnya masih banyak nih. Kita minjam 12 juta misalkan ya. Pengembalian setiap tahun pertama hanya 683.000 ya. Tapi bunganya sampai sejutaan ya. Bunganya lebih besar dari pengembalian pinjamannya. Nah, semakin akhir bunga kita semakin berkurang ya, karena memang sisa pinjaman kita juga semakin sedikit ya, sisa kredit kita semakin sedikit. Ini merupakan simulasi cicilan bunga dalam 10 tahun, bisa teman-teman perhatikan nanti. Nah, ini ada contoh net present value ya. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, ini merupakan tahun ke ya, jadi proyeksi tahun pertama kira-kira dapat keuntungan berapa ya. Ini kelihatan sama teman-teman semuanya ya. Kalau pendapatan bersih misalkan net benefit kan ini 30 juta nih, bisa kita lihat pada tahun pertama. Nah, ini pada tahun pertama keuntungannya 30 juta ya, keuntungan bersihnya. Tapi kalau present value-nya itu adalah 27 juta ya. Kenapa? Karena pada tahun pertama atau 1 tahun ke depan itu nilai 30 juta sekarang ya. Sekarang kan kita bayangkan kita bisa mendapatkan 30 juta di tahun pertama. Tapi pada tahun pertama tersebut nilai 30 juta tersebut tidak 30 juta ya, tapi hanya 27.600.000 karena ada faktor suku bunga itu tadi ya. Begitu juga seterusnya ya, semakin semakin sedikit ya. Sehingga pada tahun ke-10 ya. Nah, ini keuntungannya itu kalau diproyeksikan 95 juta tapi present value-nya hanya 30 jutanya. Jadi menurut kita sekarang, kita tahun ke-10 bakal mendapatkan keuntungan 95 juta nih. Tapi ketika kita datang ke 10 tahun yang akan datang, 95 juta ini hanya seharga 30 juta saja ya, tidak berharga gitu. Karena ada faktor suku bunga itu tadi. Nah, kalau net present value adalah ditambahkannya ya, present value-nya ditambahkan semuanya sehingga net present value-nya 248 juta 900. Jadi, keuntungan yang kita dapatkan pada tahun ke-10 ini adalah 248 juta 900 ya. Sementara kalau kita tidak menghitung yang namanya faktor bunga ya, faktor bunga itu tadi net present value, itu kita bisa mendapatkan lebih dari itu ya, bisa sampai saya coba sajikan. Ini ada Excel-nya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan Excel ini juga untuk perhitungan. Sebentar saya share. Nah, ini sama seperti yang tadi ya simulasinya. Penjualan tahun pertama kan belum ada, makanya di sini 0, tahun ke-0 ya maksudnya. Tahun ke-0 belum ada, yang ada biaya total ya. Biaya sudah dikeluarkan karena untuk investasi, untuk gedung lah, untuk peralatan dan lain sebagainya. Tahun pertama, tahun kedua ya, selanjutnya ini kan bertambah ya. Ada penambahan 5% setiap tahunnya. Biayanya juga bertambah karena ada biaya variabel ya, yang ikutan bertambah. Ini penerimaan sebelum pajak ya, penerimaan sebelum kena pajak itu 583 juta, kemudian setelah kena pajak 551 juta ya. Ini merupakan proyeksi keuntungan kita. Nah, menggunakan net present value ya. Kalau kita menilai uang tersebut di masa yang akan datang sebetulnya hanya
sebesar 248.900.000 ya. Jadi nilai yang akan datang tersebut hanya 200 juta, enggak sampai 500 juta ya nilainya ya. Kalau nominalnya ya 500 juta ya, tapi nilainya itu hanya 248 juta. Nah, IRR ini sendiri adalah suku bunga berapa sih yang kira-kira bisa membuat si net present value ini nolnya. Nah, ini bisa kita dilihat dari bunga pinjaman ya. Ini ada 0,12. Ini coba saya kurangi ininya biar tidak pusing teman-teman. Nah, ini 0,12 adalah bunga. Jadi kita minjam uang kena suku bunga atau suku bunga pinjaman tersebut 12% ya. Coba kita naikkan suku bunganya 20%, misalkan 0,2 ya. 0,2 kita enter. Nah, ini net present value-nya kan berkurang ya, akan 154 juta maksudnya. Ini kan akan semakin berkurang ya, semakin tinggi bunga yang kita gunakan. 0,4 misalkan. 40% ya suku bunganya ya. Sebenarnya agak jarang suku bunga 40%. Nah, keuntungannya hanya 48 juta. Kita coba naikkan lagi ya. Nah, untuk mencari IRR langkahnya adalah kita coba-coba dinaik-naikkan ya. Kita coba lagi naikkan 0,6% misalkan. 7 juta 0, sampai ke 0,6 misalkan ya. 66% kan 600.000 ya keuntungannya. Jadi ketika teman-teman minjem uang kena suku bunganya 66%, itu keuntungannya 647.000 ya. Kemudian kita naikkan 67% misalkan. Nah, ini minus ya. Tidak bisa memberikan keuntungan ya ketika teman-teman modalnya tuh atau ada suku bunganya tuh 67%. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, cara untuk mencari IRR atau nilai internal rate of return, yang pertama coba-coba tadi ya. Teman-teman bisa gunakan Excel-nya, bisa simulasikan menggunakan Excel yang saya share nanti. Jadi coba otak-atik nilai si bunganya ya. Coba naikkan kira-kira suku bunga berapa sih yang bisa membuat keuntungan kita nolnya. Cara pertama itu ya. Tadi kan minusnya, coba kan kita belum tahu nolnya tuh di nilai berapa ya. Caranya yang kedua bisa dengan interpolasi ya. Caranya yang pertama untuk interpolasi, masukkan satu nilai. Jadi coba kita otak-atik bunganya sampai NPV-nya sedikitnya kecil, bernilai hampir 0 tapi masih positif ya. Kemudian yang kedua masukkan lagi suku bunga yang membuat NPV tersebut negatif ya. Kemudian masukkanlah ke rumus ini ya. Rumus IRR ini. I1 yaitu suku bunga yang kita masukkan ini ya, yang misalkan tadi 0,66 ya, karena 66% masih positif tapi sudah sedikit keuntungannya. Ditambah dengan NPV1, NPV itu dari mana? Dari yang tadi ya, tabel tadi pojok kanan bawah di Excel ya. NPV-nya berapa yang kalau suku bunganya 1, kalau dibagi dengan NPV1 dikurangi dengan NPV ketika kita membuat suku bunga tersebut minus ya. Atau NPV 2 dikalikan dengan I2 atau suku bunga yang membuat kita minus dikurangi dengan suku bunga yang membuat kita keuntungannya kecil tapi masih positif. Nah, kalau tadi simulasi yang tadi ya, 0,066 ini didapatkan hasil seperti ini ya. 0,66 kita masukkan. Tadi kan 647 ini didapatkan dari ketika suku bunganya 0,66 ya. Maka 647.479 dikurangi dengan 400 minus 414 ini kan didapatkan ketika kita menaikkan suku bunga menjadi 0,67 ya. Masukkan ke rumus, dapatkanlah jawaban seperti ini ya. Jadi suku bunga tersebut atau NPV dari perusahaan kita bisa 0 ketika suku bunga itu 66,609% ya. Nah, nilai IRR ini lebih besar dari suku bunga, maka layak jika nilai IRR yang kita buat ini lebih besar dari suku bunga di suatu wilayah, misalkan di Indonesia sekarang suku bunganya 5% ya. Otomatis usaha tersebut layak ya. Bisa dikatakan layak diusahakan karena lebih tinggi dari 5%. Jadi tergantung dari suku bunga yang berlaku juga di suatu wilayah. Nah, makanya IRR ini masuk ke kategori feasibility study di bidang ekonomi ya, di aspek ekonomi ya. Karena ekonomi ini kan ada suku bunga, ada pajak dan faktor-faktor ekonomi lainnya.
Sampai sini ada pertanyaan? Pak, itu kalau yang apa tadi biaya tetap sama biaya variabel. Nah, itu ada gaji karyawan sama upah kerja itu. Ya. Itu yang membedakan apa, Pak? Kalau coba ya, saya coba sajikan dulu itunya. Ini ya, Ya, ada perbedaan ya. Nah, gaji ini berbeda dengan upah kerja itu kalau gaji adalah gaji pokoknya ya. Jadi sudah pasti dibayarkan tetap sekian. Misalkan kalau menurut di sini kan UMR ya. UMR dicabut misalkan 1.600.000 berarti setiap orang pasti mendapatkan 1.600.000. Nah, kalau upah kerja adalah upah yang diberikan untuk ini ya, untuk misalkan nambah jam kerja ya, otomatis kan ditambah tuh upahnya. Makanya sebetulnya gaji yang kita dapatkan ketika kita bekerja di perusahaan itu ada dua ya. Ada gaji pokok, ada si upahnya ya. Dari kinerja kita tergantung dari bagaimana cara kita berproduksinya, tergantung dari kinerja kita, tergantung dari lama kita berproduksinya atau bekerja ya. Nah, ini masuknya ke upah. Makanya upah ini kan berubah-ubahnya. Berubah-ubah setiap tahunnya karena memang setiap tahun kan target penjualannya meningkatnya. Misalkan nu tadina produksi setahun pertama hanya 1 kintal misalkan ya target produksinya. Tahun kedua coba naikin 1 kintal 10 kilo misalkan ya. Nah, itu kan ada kenaikan ya, ada pertambahan tenaganya yang dibutuhkan, makanya butuh upah yang ditambah. Oleh karenanya upah juga bertambah. Gitu Diki. Ada pertanyaan? jelas, Pak. Oke, yang lainnya? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini tadi IRR ya. Selanjutnya ini ada faktor studi kelayakan lainnya ya, ada faktor sosial budaya ya, faktor lingkungan, faktor legal juga kita butuh disajikan ya untuk studi kelayakan di misalkan untuk project ya. Karena kalau kita ingin mengadakan project, misalkan ingin membangun apa namanya? Membangun jalan tol misalkan kan perlu ada ininya ya, izin pendiriannya, kira-kira dari lokasi masyarakat setempat mengizinkan atau tidak. Ataupun juga ini sertifikat halal BPOM ini terkait dengan makanan ya. Perlu ada sertifikat halal masuknya di studi kelayakan ini. Kira-kira kalau kita ngajuin studi kelayakan, apa namanya? Ngajuin sertifikat halal maksudnya butuh berapa lama ya, layak atau tidak. Itu bisa masukkan di faktor legal. Kemudian faktor lingkungan dan faktor sosial budaya. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan ke teknis untuk tugas atau untuk presentasi. Ini materinya sudah selesai ya. Jika belum, saya lanjutkan dulu untuk teknis tugas ini ya, presentasi nanti di pertemuan ke-11. Jadi nanti tugasnya teman-teman kan membuat kelompok ya. Anggotanya 2 sampai 4 orang masing-masing kelas. Akan membuat perencanaan bisnis ya atau bisnis plan. Nah, ini kelihatan ya wordnya. Tugas dikerjakan secara kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 sampai 4 orang. Setiap kelompok wajib menyiapkan PowerPoint-nya, jadi disajikan juga dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk proposal ya. Proposalnya ini saja apa namanya? Soft file saja. Nanti dikirim ke saya sediakan linknya di Google Classroom ya. Yang berisi yang pertama cover ya, halaman pertama cover tentu judulnya tugas proposal perencanaan bisnis perusahaan apa ya, tergantung dari teman-teman semuanya. Mau misalkan tugas proposal perencanaan bisnis kedai kafe misalkan atau apa angkringan ya terserah teman-teman. Saya kembalikan ke teman-teman lini bisnisnya apa, dibebaskan. Kemudian logo universitas ya, logo di itunya di covernya, anggota kelompoknya dicantumkan dan alamatnya, alamat program studi ya seperti biasa lah, seperti biasa penulisan cover.
Kemudian yang halaman selanjutnya itu harus ada profil usaha ya. Nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya di mana. Kan ini ngawang-ngawang dulu ya, dikira-kira namanya juga studi kelayakan, otomatis kita merencanakan suatu perusahaan ya, baru merencanakan. Jadi teman-teman sajikan alamatnya kira-kira mau di mana, nama produknya, kemudian deskripsi dari produknya, kira-kira teman-teman mau jualan apa ya. Deskripsinya seperti apa sih produk yang teman-teman jualin. Kalau teman-teman mau bikin angkringan misalkan ya, ya dicantumkan ya kira-kira produknya mau apa saja yang ada di situ ya, nasi kucing misalkan atau minumannya apa saja. Kemudian selanjutnya aspek pasar, jangan lupa ya. Ini mencakup potensi pasarnya ya. Kira-kira konsumennya tuh ada berapa sih yang potensial di situ ya. Ataupun apapun lah kata-katanya silakan teman-teman ramu sendiri ya terkait dengan yang penting ada aspek ini, aspek pasar yaitu potensi pasarnya seperti apa, target pasarnya siapa ya harus jelas. Jangan sampai teman-teman pakai definisi ini misalkan ini produk ini harganya murah ya. Murah ini kan relatif ya. Teman-teman harus tahu dulu target pasarnya siapa, murah bagi siapa ya. Karena bagi beberapa orang tidak bisa dinyatakan produk tersebut murah, jadi harus jelas targetnya. Kemudian rencana pertumbuhan pasar jangka panjang, jangka pendeknya, kira-kira dalam jangka pendek misalkan 1 tahun mau pertumbuhannya seperti apa, 2 tahun atau tahun ketiga, tahun kelima dan seterusnya. Kemudian aspek selanjutnya aspek manajemen yang harus ada yaitu deskripsi bentuk badan usahanya, apakah mau perseroan, apakah mau CV, apakah mau koperasi ya, mau CV dan mau usaha gitu, mau UMKM ya. Kemudian struktur organisasinya dari anggota teman-teman semuanya, siapa yang jadi ketuanya, siapa yang bidang keuangan, siapa yang bidang produksi dan seterusnya bisa teman-teman atur sendiri. Kemudian jumlah dan deskripsi SDM yang dibutuhkan, jumlah karyawan yang dibutuhkannya, kalau memang ada karyawan yang dibutuhkan di luar anggota teman-teman, silakan cantumkan jumlahnya saja ya, tidak perlu dituliskan nama-namanya. Yang juga sesuai dengan produk yang teman-teman ini ya, sesuai dengan perusahaan yang teman-teman akan buat. Kemudian aspek selanjutnya aspek produksi, cantumkan bahan bakunya dari mana saja, bahan bakunya apa ya. Kemudian butuh bahan baku yang seperti apa sih ya spesifiknya. Kemudian peralatan produksi kira-kira peralatannya apa saja, mesinnya ya. Kalau di angkringan misalkan teman-teman mau buat angkringan, peralatan produksinya berarti tekonya, termos, kompor misalkan ya. Atau lain sebagainya, peralatan produksi. Yang ketiga bagan aliran proses produksinya dari bahan baku datang sampai bahan baku tersebut menjadi produk yang siap jual, coba teman-teman tuliskan alirannya ya. Dari bahan baku misalkan kalau teman-teman di jualan popcorn misalkannya, bahan baku datang misalkan jagung pipil datang, kemudian ditambahkan mentega ya, ditambahkan mentega, digoreng, masuk penggorengan, kemudian jadi popcorn. Seperti itulah contohnya bagan aliran proses produksi. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan ya. Aspek keuangan yang pertama rincian kebutuhan dan sumber dananya. Silakan sajikan. Butuh berapa, kemudian sumbernya dari mana. Rincian biayanya ya, biaya tetapnya berapa, biaya variabel berapa, total biayanya berapa. Proyeksi laba rugi ya. Tahun pertama keuntungannya sekian, tahun kedua sekian, misalkan atau bulan pertama sekian, bulan kedua sekian, bulan seterusnya sekian. Dan analisis payback period. Cukup ini saja ya keuangannya. Kalau teman-teman mau nambahin, misalkan mau nambahin aspek ekonomi ya, nambahin NPV, IRR, lebih banyak, lebih baik ya, akan dapat teman-teman bisa dapat nilai plus dari situ dengan memasukkan aspek-aspek lainnya, terutama aspek ekonomi ya, karena itu akan men-challenge teman-teman ya untuk menghitung kira-kira memang menguntungkan tidak sih dari segi ekonomi dari usaha teman-teman. Dari sini ada yang ingin tanyakan? Itu buat PowerPoint-nya, Pak. Ya. Untuk PowerPoint-nya sama ya. Yang penting mungkin nanti akan lebih sederhana, lagi, coba lebih ringkas lagi. Misalkan kalau potensi pasar ya cukup cantumkan potensi-potensi intinya saja ya. Targetnya siapa bisa teman-teman sajikan secara ringkas ya. Aspek produksinya, bahan bakunya bisa teman-teman masukkan gambar ya, gambar kira-kira bahan bakunya ini, misalkan beras atau apa ya, bahan bakunya.
masukin saja gambar-gambarnya misalnya. Peralatan produksi apa saja. Ya. Jadi buat lebih menarik lagi ya. Kalau proposal kan lebih banyak kan tulisan ya. Nah kalau PowerPoint coba disajikan lebih menarik lagi. Karena kalau dalam apa namanya presentasi bisnis plan sebetulnya kan yang terpenting juga atau yang dilihat kan ininya ya, apa PowerPoint ya. Kalau teman-teman ikut lomba misalkan kan suka ada tuh lomba bisnis plan. Nah, itu juga harus membuat presentasi yang menarik. Begitu juga dengan ini coba teman-teman buat semenarik mungkin. Yang terpenting aspek-aspek ini ada ya, ada di PPT-nya atau ada di PowerPoint-nya. Meskipun itu ringkas-ringkas saja ya. Begitu, Zena? Ada pertanyaan lagi? Berapa lama Pak waktu pengumpulan? Waktu pengumpulannya dari sekarang ya sampai ke waktu teman-teman presentasi ya. Kalau teman-teman presentasinya tanggal 2 ini kan nanti akan mulai presentasi itu tanggal 24 Mei lah. 24 Mei akan mulai presentasi pertama. Nanti sebelum itu akan saya acak dulu siapa yang presentasi di 24 Mei, siapa yang 31 Mei ya. Nanti akan saya acak juga timnya. Itu ada jangka waktunya ya. Sampai nanti sebelum UAS. Begitu Zainal. Ada lagi pertanyaan? Untuk kelas B dan C belum ngumpulin ini ya, belum ngumpulin anggota kelompoknya ya. Kelas B dan C siapa? Ketuanya? Taufik Hanif sama Helma. Sama Mujahid. Lagi di list Pak di grup. Di list. Siap. Nanti dikirim ke ini ya, ke chat WA. Nama Mujahid mah D, Pak. Nama Mujahid juga ya, D. Oh, D udah ya. Yang D itu Muhammad Ihsan ya. Ya Pak, tapi NUDT ada mahasiswa baru, mungkin nanti dikirim lagi Pak. Oh ya, siap, nanti disesuaikan aja ya. Nanti di pertemuan habis UTS lah, habis UTS mungkin saya coba acak ya setelah teman-teman mengumpulkan juga anggotanya siapa saja. Itu kan sudah muncul tuh anggota apa namanya kelompoknya siapa saja. Nah, nanti akan saya coba undi ya, saya coba random saja menggunakan undian random di online ya. Bisa bisa disepakati menggunakan random seperti itu. Sepakat Pak. Sepakat. Nanti akan saya undi secara online ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak cukup. Jika cukup, mari kita akhiri sama-sama pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian saja pertemuan kita kali ini. Silakan teman-teman siapkan untuk UTS-nya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.